Salam. Sekarang hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 dan sekarang kita bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia yang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi kami anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Karena semua negara, hampir semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saat ini Tuhan, kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk boleh kami beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Raja segala Raja. Dan saat ini kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Jadilah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Tuhan tidak hanya mati untuk kita, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, dan Dia juga berjanji Dia akan datang kembali membawa kita untuk selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan karena itu saudara, biarlah roh kita tetap menyala-nyala untuk kita tekun menantikan Tuhan. Saya akan membaca dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari saudara, walaupun sekarang mungkin sedang situasi tidak enak bagi kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi iman kita tetap kuat dalam Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala. Saudara, kehidupan itu hanya sekali dan itu pun akan diakhiri. Hanya apa yang dilakukan bagi Kristus itu yang akan abadi. Haleluya, kita mau angkat pujian ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menentangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kita melayani Tuhan, Bapa menghormati kita ya. Itu suatu ayat yang sangat menyejukkan hati ya. Saya gemetar membaca ayat itu saudara, karena
Kita dihormati oleh Bapa, kita dihormati oleh pencipta dunia ini. Karena itu saudara, mari selama kita masih hidup, kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, kapan kita nanti akan dibawa Tuhan ya untuk menghadap ke tahta Tuhan ya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh untuk kita boleh melayani Tuhan ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, kita bisa berdoa, kita bisa menyanyi, kita bisa memberikan diri kita untuk terjun dalam pelayanannya. Banyak hal dan biarlah Tuhan yang dimuliakan. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, kita mau bangkit dengan kita melayani Tuhan. Karena itu kita mau angkat pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Kita mau dengar panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran, kan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin, Dialah Raja kita saudara. Yesus itulah satu-satunya penolong bagi kita. Dia berjanji, Dia akan kembali mengangkat kita dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tidak hanya itu saja, Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Ada mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Oh, alangkah indahnya saudara, hidup bersama Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali
angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Amin. Upah kita besar di surga, saudara. Tidak ada tangisan, tidak ada duka cita. Selama-lamanya kita akan bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami merindukan saat-saat di mana kelak kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah selama kami mesti diberi kesempatan untuk hidup di bumi ini Tuhan. Dan itu karena anugerah-Mu semata Tuhan. Kami boleh memberikan hidup kami Tuhan, untuk mengasihi Engkau Tuhan, untuk mencintai Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami oleh darah-Mu Yesus, sehingga kami layak Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ini kerinduan kami padamu Tuhan. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan.
Engkau baik bagi orang yang berharap kepadamu Tuhan. Kami mau mencintaimu Tuhan. Kami mau mencintaimu Tuhan. Meskipun badai silih berganti datang dalam kehidupan kami, kami katakan Tuhan, kami mau mencintaimu Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi terlebih dahulu bagi kami. Engkau sudah mati di kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Hanya perkenananmu Tuhan, itu yang meneguhkan hati kami Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, Mamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu
kasih Tuhan. Saya persilakan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Salam. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita semuanya. Karena hari ini di seluruh dunia diperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu supaya boleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya boleh Tuhan Engkau ambil alih dari sejak awal pemberitaan sampai selesai, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semua kami yang mendengarkan di rumah masing-masing, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan Roh Kudus menjangkau kami semuanya. Dan juga Tuhan, hamba yang menyampaikan juga Roh Kudus juga yang boleh mengendalikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, saya katakan tadi di awal bahwa hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita umat Kristen di seluruh dunia. Karena hanya Tuhan Yesus sebagai pemimpin agama di dunia ini yang diperingati kenaikannya ke sorga. Makanya saya katakan bahwa hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Sangat istimewa, saudaraku. Dan Tuhan Yesus adalah istimewa bagi kita. Haleluya. Amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dari Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya baca untuk kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, salah satu rangkaian dari misi Tuhan Yesus adalah Dia harus naik ke sorga. Kalau kita lihat misi Tuhan Yesus dari awal rangkaiannya, Dia adalah turun dari sorga, mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan seorang manusia, yaitu dalam kelahiran. Dan berikutnya Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa sampai mati di kayu salib. Rangkaian berikutnya lagi Dia harus bangkit dari kematian. Dan berikutnya, rangkaian berikutnya adalah Dia naik ke sorga. Dan semua rangkaian-rangkaian ini, yang 4 ini kalau kita lihat itu diperingati setiap tahun di seluruh dunia. Dan puji Tuhan, kita bersyukur di Indonesia itu adalah menjadi peringatan yang khusus. Ada kalendernya khusus, tanggal merah di kalender. Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Dan ada lagi satu rangkaian terakhir, yaitu rangkaian pesta yang luar biasa. Yaitu pesta nanti di dalam kerajaan surga ketika Dia datang kedua kalinya, saudaraku.
pesta mempelai laki-laki dengan perempuan. Dia datang kedua kali ke dunia ini. Dan itulah rangkaian yang terakhir untuk misinya di muka bumi untuk umat manusia. Kalau kita lihat saudaraku, di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga yang barusan kita baca, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ada maknanya bagi kita. Kalau Yesus naik ke sorga itu artinya dia tahu jalannya ke sorga. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita pasti akan dibawa ke sorga karena dia sudah tahu jalannya ke sorga. Itulah sebabnya dikatakan jangan gelisah hatimu katanya. Jangan cemas hatimu. Ketika engkau masih berada di muka bumi ini, jangan gelisah hatimu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga salah satunya adalah membuat kita supaya tidak gelisah. Membuat kita supaya kita tidak menjadi cemas hidup atau tinggal di muka bumi ini. Karena ada pengharapan kita, itu nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di sorga. Dia akan membawa kita nanti ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus dia tidak egois. Dia tidak egois, saudaraku. Dia sangat mengasihi umat manusia. Itulah sebabnya dia mau rela menderita, mati, dan disalibkan di kayu salib. Karena dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi umat manusia ciptaannya. Dan bukan hanya sampai di situ, tapi dia akan membawa kita, saudaraku, ke tempatnya, yaitu di dalam kerajaan sorga. Dia sudah menjanjikan itu. Dan ketika dia naik ke sorga, dia meninggalkan bumi, saudaraku. Dia juga tidak egois. Dia tidak membiarkan dirinya udah bersenang-senang saja. Karena dia dalam kerajaan sorga, dia di sana happy, senang. Tidak ada lagi di sana penderitaan, saudaraku. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, dia naik ke sorga, dia masih melakukan pekerjaan untuk kita. Jadi misinya kalau kita lihat, saudaraku, belum selesai. Dia masih mengerjakan misinya di sorga. Ketika dia di muka bumi, dia mengerjakan misinya, dia selesaikan misinya, saudaraku. Tapi ketika dia naik ke sorga, dia masih melakukan pekerjaan untuk kita. Pekerjaannya apa di sorga? Dia mempersiapkan, saudaraku, tempat tinggal bagi kita, umatnya. Mempersiapkan rumah bagi kita dalam kerajaan sorga. Kalau di muka bumi ini ada banyak rumah-rumah dibuat, dibangun, saudaraku, sama halnya dalam kerajaan sorga juga demikian. Jadi di dalam kerajaan sorga ada rumah-rumah yang dipersiapkan untuk anak-anak Tuhan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kerajaan sorga saat-saat ini. Itulah sebabnya dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya di rumah Bapaknya, artinya di dalam kerajaan sorga ada banyak tempat tinggal di sana. Dan aku pergi ke situ untuk persiapkan tempat bagimu, katanya. Dan kalau aku telah mempersiapkannya, maka dia akan datang, saudaraku, untuk menjemput kita. Ini adalah pengharapan kita yang tidak dimiliki, saudaraku,
oleh saudara kita yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang mengatakan itu, bahwa nanti Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya, supaya di mana Dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan Dia. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa Dia berada dalam kerajaan surga. Itu artinya kita akan dibawa ke tempatnya, yaitu dalam kerajaan surga. Itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Saudaraku, tidak akan pernah ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga kalau tidak ada rangkaian-rangkaian sebelumnya, saudaraku. Yaitu rangkaian, kalau kita lihat ada kebangkitan, ada kematian. Bagi banyak orang, kematian itu adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa bagi kita orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kematian bukan sesuatu hal yang menakutkan. Tetapi kematian adalah sesuatu keuntungan bagi kita. Karena dengan kematian itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mempertemukan kita dengan dirinya, saudaraku. Dan kita tahu, yang namanya kematian itu adalah sudah menjadi ketetapan Tuhan bagi umat manusia. Tidak bisa dihindari oleh manusia yang namanya kematian. Kedudukannya seperti apapun, tingginya di muka bumi, dia tidak akan pernah bisa menghindari kematian. Dan dia tidak bisa mewakilkan kematian kepada orang lain. Kematian hanya bisa dia hadapi secara pribadi, saudaraku. Setiap orang akan menghadapi kematian secara pribadi. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus boleh memuliakan Tuhan, boleh memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan selama engkau tinggal di muka bumi ini. Karena ini adalah kesempatan kita untuk mengucap syukur kepada Dia di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa, saudaraku. Jadi kalau suatu ketika nanti ketetapan Tuhan bagi kita sudah waktunya, maka itulah waktu Tuhan nanti untuk menjemput kita. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27, sangat jelas di sana dikatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan manusia itu harus mati. Jadi kalau ada, saudaraku, manusia yang berpikir untuk dia tidak mati, tidak bisa, karena itu sudah menjadi ketetapan Tuhan bagi manusia. Tapi puji Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, kematian adalah, sekali lagi saya ulangi, adalah cara Allah atau cara Tuhan untuk boleh kita berjumpa dengan Dia. Jadi kita tidak perlu mencemaskan yang namanya kematian. Karena kematian bagi kita adalah keuntungan, saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita semua, dimanapun saudara saat ini berada, arahkan hatimu tetap kepada Tuhan. Karena
kalau ada kenaikan, maka akan ada nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu adalah pengharapan kita. Dia akan datang kedua kali ke muka bumi, saudaraku, untuk menjemput kita, membawa kita ke tempatnya. Seperti halnya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, saya baca Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dan kita lihat, saudaraku, ada dua malaikat tiba-tiba muncul di hadapan mereka, murid-murid itu, yang sedang berkumpul menyaksikan Tuhan Yesus terangkat. Dan kedua malaikat itu bersaksi, saudaraku, bahwa Yesus naik kemana? Naik ke sorga, saudaraku. Tuhan Yesus terangkat, dia naik ke sorga. Dan malaikat itu bersaksi bahwa dia akan kembali nanti datang kedua kali dengan cara yang sama. Ketika murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga di atas awan-awan. Demikian juga nanti dia akan turun kedua kali ke muka bumi di atas awan-awan, saudaraku. Dan itulah waktunya nanti kita akan diangkat juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke sana. Dan itulah namanya pengangkatan. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita katakan pengangkatan. Dalam bahasa Inggris dikatakan adalah rapture. Dan itu adalah pengharapan kita semuanya. Dan itu pasti terjadi. Karena apa? Karena semua rangkaian-rangkaian kalau kita lihat sudah terjadi. Itu kelahiran sudah dinubuatkan, sudah terjadi, saudaraku. Demikian juga kematian sudah dinubuatkan sebelumnya, sudah terjadi. Demikian juga kebangkitannya itu sudah dinubuatkan, sudah terjadi. Demikian juga, saudaraku, pengangkatan ini, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga sudah terjadi. Dan satu lagi yang sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi, saudaraku. Dan kita anak-anak Tuhan nanti akan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Karena kita tahu firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi kalau banyak di dunia ini ilmu pengetahuan, saudaraku, ya, hanya Alkitab, yaitu firman Tuhan, yang saya bisa katakan sesuatu hal yang pasti. Hanya isi Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi kalau kita mendasarkan iman kita kepada firman Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang pasti. Kalau hidup kita menjadi hidup yang pasti, maka kita tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah cemas, karena kita berpegang kepada sesuatu hal yang pasti, yang tidak pernah bisa digoncangkan oleh badai, oleh apapun di dunia ini. Kalau dunia bumi bisa digoncangkan, dilalalantakkan oleh badai, oleh angin, oleh banjir, oleh tsunami, tapi firman Tuhan tidak akan pernah tergoncangkan. Jadi barang siapa berpegang kepada firman Tuhan,
maka dia tidak akan pernah tergoncangkan. Termasuk saudaraku, oleh apa yang terjadi saat-saat ini di dunia. Karena kita tahu saat-saat ini ada banyak orang digoncangkan oleh badai virus corona. Ekonomi digoncangkan. Tapi saya percaya kalau kita berpegang kepada Tuhan Yesus, kita berpegang kepada firman-Nya yang tidak tergoncangkan, maka kita tidak akan pernah bisa tergoncangkan di tengah-tengah badai yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia. Kita akan tetap berdiri tegap di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Dan percayalah saudaraku, ini adalah pengharapan kita. Kalau kita berpegang kepada Dia, kita arahkan mata kita kepada Dia, maka kita akan tetap aman dalam pemeliharaan Dia, dalam perlindungan Dia. Saudaraku, di ayatnya yang Kisah Para Rasul, saya baca ayatnya yang ke-8, saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau saudaraku ini adalah kita kerjakan bersama-sama. Karena ini adalah bagian daripada perintah Tuhan bagi kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan katakan Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Berkali-kali saya katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita otoritas. Otoritas itu adalah kuasa supaya kita bisa memberitakan Injil Tuhan ke seluruh bumi. Dia katakan dari awal pertama adalah dari Yerusalem, baru seluruh Judea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan Tuhan mau kita kerjakan hal ini bersama-sama, saudaraku. Sekali lagi, ini adalah bagian kita. Kalau ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Dia sudah mengerjakan itu. Dia memberitakan kebenaran kepada orang-orang di zamannya. Dan dilanjutkan oleh para murid-murid. Dan kita tahu saudaraku, murid-murid dipenuhi dengan otoritas. Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka, yang mereka terima dan mereka lakukan saudaraku. Mereka aktifkan kuasa yang ada dalam diri mereka. Dan itu kita tahu ketika kita membaca Kisah Para Rasul. Ada kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Ada kuasa yang mereka terima dari Tuhan. Dan mereka aktifkan kuasa itu dalam diri mereka. Itulah sebabnya kalau kita lihat mereka melayani dengan dahsyat, dengan luar biasa, tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Dan mereka banyak mendemonstrasikan kuasa Tuhan di mana-mana dalam pelayanan mereka. Dan saya percaya saudaraku, akhir-akhir ini pun Tuhan mengerjakan hal yang sama bagi kita. Tuhan melakukan hal yang sama di muka bumi. Karena Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sama, saudaraku. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa dan kita menerimanya dengan sukacita dan kita katakan, yes, saya menerimanya, maka engkau sudah menerimanya. Tinggal sekarang bagaimana engkau mengaktifkannya atau tidak. Kalau engkau mengaktifkan kuasa yang ada dalam dirimu, maka itu menjadi powerful. Itu akan dahsyat luar biasa.
Dan engkau akan mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang luar biasa melalui dirimu. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepadamu, ada otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian di muka bumi, dibiarkan kita, saudaraku, tanpa ada yang melindungi kita, memelihara kita. Ada power yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Ya, nah itulah saudaraku. Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia mengirimkan kepada kita Roh Kudus. Ada power yang luar biasa di dalam Roh Kudus. Jadi jangan kita menjadi cemas, jangan kita menjadi gelisah. Apapun yang terjadi di muka bumi, kalau kita lihat sekarang ini, tetap kita teguh, ya, beriman kepada Yesus. Kita pandang tetap kepada Yesus. Jangan engkau menjadi takut, jangan engkau menjadi gentar, jangan engkau menjadi khawatir berlebihan, tapi boleh pandang kepada Yesus. Karena kalau kita pandang kepada Yesus, maka kita akan tetap hidup, saudaraku. Sampai di sini dulu renungan firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk boleh mendengarkan renungan firman Tuhan dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman seluruh dunia memperingatinya. Kami percaya Tuhan ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah bangsa kami. Supaya boleh kami semakin mengandalkan Tuhan, semakin melekat hati kami kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan pasti akan datang kedua kali. Engkau akan datang nanti di angkasa, dan itulah tandanya Tuhan bahwa saatnya pada saat itu kami pun akan diangkat bersama-sama nanti dengan saudara seiman seluruh dunia untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Dan itu adalah pengharapan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan pasti akan menepati semua janji-janji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti terjadi bagi semua umat manusia. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu juga membawa engkau lebih tinggi naik lagi. Dalam setiap apapun yang kau kerjakan, termasuk usahamu, dalam pekerjaanmu, engkau akan naik. Engkau akan ditinggikan. Engkau mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terimalah semuanya ini menjadi bagianmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita orang yang percaya sama-sama mengatakan amin.